Kambing anaknya berapa? 2, 3, sapi 2, 3, domba 2, 3, gampang menandai yang sulung. Babi anaknya berapa? Belasan. Maka yang sulung sulit ditandai, makanya babi dilarang. Itu bukan karena higienis atau tidak higienis, itu tergantung masaknya. Apalagi Israel yang sudah canggih. Tapi dilarang karena tidak sesuai dengan pesan yang sulung bagi Tuhan takut, tadi. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel. Baik itu pada manusia maupun pada hewan, akulah empunya semuanya. Jadi artinya kalau anak sulung mati itu berarti generasi akan punah. Karena pelanjut generasi sulung. Bukan hanya manusia, hewan pun buah kandungan yang sulung harus diberikan kepada Tuhan. Makanya kita lihat, korbannya Habel diterima, korbannya Kain ditolak. Korbannya Kain ditolak itu bukan karena jenis korbannya yang ditolak. Misalnya hasil pertanian, tidak. Tetapi motivasinya yang tidak tulus. Pertama, kedua, ini menurut surat Ibrani. Karena bukti ketulusan Habel itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lemak bagi Tuhan. Maka tadi pagi saya makan sate kambing, lemaknya tidak saya makan. Meskipun agak kurang enak kalau tanpa lemak. Tapi yang terenak bagi Tuhan itu loh. Bukan berarti Tuhan makan kambing, enggak lah. Itu artinya ukuran kita. Maka yang diterima Tuhan itu yang sulung dari kambing dan dombanya termasuk lemak-lemaknya. Kambing anaknya berapa? 2, 3, sapi 2, 3, domba 2, 3, gampang menandai yang sulung. Babi anaknya berapa? Belasan. Maka yang sulung sulit ditandai, makanya babi dilarang. Itu bukan karena higienis atau tidak higienis, itu tergantung masaknya. Apalagi Israel yang sudah canggih. Tapi dilarang karena tidak sesuai dengan pesan yang sulung bagi Tuhan tadi. Masuk akal apa enggak kira-kira? Makanya orang tanya kepada saya, ini saya kan bikin YouTube beberapa tahun yang lalu waktu pandemi. Babi haram sejak kapan, judulnya gitu. Terus kemudian ada orang Kristen ini marah ke saya, Pak Bambang coba bahwa aturan babi itu tidak hanya berlaku sejak zaman Musa. Tapi Bapak lihat itu di perahunya Nuh itu, kan sudah diklasifikasi mana yang halal, mana yang tidak halal. Ya, lembaga kita sekarang mana yang tahir, mana yang tidak tahir. Jadi bukan halal haram dalam kualifikasi makanan, tetapi dalam kualifikasi korban. Makanya diterjemahkan tahir dan tidak tahir. Bahasa aslinya tahor dan tami. Itu konteksnya. Jadi Imamat pasal 11. Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Sunat berlaku bagi Yahudi. Karena bagi orang Kristen baik Yahudi dan bukan Yahudi. Bukan lagi sunat yang menjadi tanda keselamatan, tetapi baptisan. Nah, bukti bahwa bangsa-bangsa lain itu korbannya sendiri-sendiri yang termasuk klasifikasi tidak boleh dimakan. Kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad berkorban onta, bukan sapi, tapi onta. Perhatikan ini dari Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham yang mengisahkan Abdul Muthalib itu bernadar bila punya anak 10 laki-laki, dia akan mempersembahkan anak yang tertampan kepada Isaf dan Naila, sejoli dewa-dewi Mekah. Nazarnya terkabul, Abdul Muthalib hendak mempersembahkan Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi. Niatnya
dihentikan oleh orang Quraisy agar konsultasi kepada seorang kahina, dukun perempuan di Taif. Akhirnya dibuatlah undian, kalau keluar nama unta yang dikorbankan. Kalau keluar nama Abdullah, maka Abdullah yang dikorbankan. Begitu keluar nama Abdullah diganti unta sampai 100 kali. Ya, begitu nama unta itu penggantinya supaya Abdullah tidak dikorbankan sampai 100 kali, baru kemudian keluar nama unta, berarti unta yang dikorbankan. Apa korbannya? Unta. Padahal unta bukan binatang korban bagi Taurat. Berarti bertentangan dengan Taurat. Sampai hari ini orang Muslim kalau korban juga korban unta. Itu tidak cocok dengan Taurat. Jadi Kristen non-Yahudi bersama Islam sama-sama melanggar Taurat. Kalau ukurannya ini benar enggak? Karena korbannya unta. Nah sekarang di Papua, babi itu adalah korban perdamaian. Ketika ada perang suku, ya, misalnya suku Arfak, mereka perang, maka perdamaiannya itu disembelih babi. Dan itu sah, baru terjadi perdamaian. Orang Tionghoa juga seperti itu. Untuk Papua Anda bisa membaca tulisannya Don Richardson, Anak Perdamaian. Jadi sesama goyim dilarang saling mengejek. Jangan mengejek orang yang makan babi karena engkau pun makan unta. Kan gitu kan? Tapi kalau ukurannya ini sama-sama tidak Tauratnya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya dalam diskusi ini yang saya sampaikan tentang Yudaisme. Dan terakhir, kalau kita lihat secara syarat korban tadi. Coba kita lihat. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Keluaran 23:19. Bandingkan sekarang dengan Kejadian 18 ayat 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Inilah persembahan Abraham kepada tamunya. Daging dari anak lembu disajikan bersama dadih, produk dari susu dan susunya. Ini bertentangan dengan jangan kamu masak daging bersama susu induknya. Apakah kira-kira Abraham melanggar hukum Taurat? Ayo sekarang. Ini bapak orang beriman loh. Waktu Abraham belum disunat, dia menjadi wakil bagi bangsa orang Yahudi yang kepadanya tidak berlaku hukum Yahudi ini. Dan asas hukum dari zaman kuno sampai modern sama. Nullum delictum nolla puna sine pravia lege punali. Tidak ada pidana tanpa ada terlebih dahulu undang-undang yang mengaturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, aturannya untuk siapa? Kalau engkau bukan orang non Yahudi ya berlaku hukum Yahudi. Kalau engkau orang Yahudi berlaku, kalau orang non Yahudi ya berlaku hukum Nuh, bukan hukum Musa. Ini konsep pluralisme hukum. Kemudian kita lihat praktek, bagaimana praktek orang Israel sekarang. Saya lihat praktek orang Israel. Ini, Anda lihat ini. Bagaimana gambar McD ini. Yang warna merah itu berdampingan loh. Yang warna merah itu McDonald tapi tertulis low kosher, tidak boleh dimakan Yahudi. Tapi yang McDonald warna biru tertulis kosher, boleh dimakan Yahudi. Bisa berdampingan. Kemarin bulan Desember belum saya tayangkan. Saya makan di sini, habis itu saya nyebrang ke sebelahnya. Saya berikan contoh, di Israel tidak ada wisata halal. Jadi yang halal dan yang haram bisa berdampingan sebab sudah ada tulisannya. Kosher berarti Yahudi boleh masuk. Low kosher berarti orang Batak boleh masuk ke sini. Orang Jawa, Ambon, inilah contoh negara demokrasi. Jangan seperti kita ngakunya Bhinneka Tunggal Ika, tapi ada rahasia makanan dan yang dirahasia pun mau. Ini kota halal loh Pak, ini kota Manado sejak dulu tidak pernah halal untuk ukuran Islam. Mari kita tegakkan pluralisme hukum di negeri ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Contohlah kalau mau, ya.
Wali Songo itu loh, membawa Islam itu dengan sejuk tanpa memaksakan. Kenapa sampai hari ini orang Kudus tidak pernah makan sate sapi? Coba. Kudus dan sekitarnya, karena Kanjeng Sunan Kudus yang mengajarkan. Jangan makan sapi karena kamu akan melukai orang Hindu. Kan begitu kan? Itu contoh beragama yang baik. Makanya Wali Songo itu disambut baik oleh orang di tanah Jawa. Karena mereka lebih menghargai budaya lokal. Bukan seperti sekarang. Bukan wali aja, wali murid aja gayanya luar biasa. Memaksakan yang sebenarnya tidak layak dipaksakan kepada orang lain. Padahal dulu ketika para wali termasuk Sunan Ampel yang namanya Bong Sui Ho, kalau dalam catatan Cina itu, dia diberikan kedudukan oleh kerajaan Majapahit sebagai pecatanda di wilayah Ampel yang sekarang disebut Ngampel itu, maka di Sunan Ampel. Itu dia diejek oleh anak-anak Majapahit. Karena apa? Karena ini aneh orang ini. Nulyo ono wong anom sawiji. Lalu ada orang muda mara ngucap maring putra Cempo yaiku kurang pikire. Kata anak-anak muda Majapahit itu, Putra Cempo itu Kanjeng Sunan Ampel itu, pikirannya kok enggak normal. Loh kenapa kok enggak normal? Babi gurih tatanayon, kodok kungkang datan pinukti, amile daginge mendo, ambune kang prengus. Nanging sang putra Cempo datan duka marang bocah Majapahit, mila cah isih nom-noman. Itulah guru agama yang benar. Dia diejek kurang pikire. Babi gurih datan ayun, jadi babi gurih tidak dimakan. Ya, tapi dia makan daging kambing yang perengus lah. Padahal kambing itu kalau dikasih bumbu terlalu banyak malah tidak enak. Kambing itu dibakar aja sama bawang putih ya. Jangan bawang merah, itu bukan makanan, itu untuk boboan itu. Terus kemudian dikasih garam, langsung itu warna kambingnya itu akan lebih lezat lagi. Tapi soal makanan tidak dibawa ke surga. Soal makan itu selera perut masing-masing budaya berbeda. Karena itu Tuhan menjamin pluralisme hukum. Semoga apa yang kita pelajari dari sejarah panjang ini bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita. Cek tes. Baik saudara, kita untuk sesi pertama sudah selesai. Kita akan rehat terlebih dahulu 15 menit ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi tempat ini untuk sesi tanya jawab. Dan mohon untuk kesempatan Pak Bambang beristirahat dulu. Jadi mohon untuk tidak mengajak komunikasi atau foto. Nanti bisa dilangsungkan setelah acara selesai. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kita akan segera buka ruang pertanyaan. Termen pertama kita minta minimal ada yang mewakili sayap sebelah kanan kami, tengah dan sebelah kiri gitu ya. Nah, sekali lagi saya ulangi untuk mengefisienkan, menghemat waktu juga bagi Bapak Ibu yang
punya pertanyaan dan tidak sempat terjawab karena waktu yang terbatas, Bapak Ibu bisa nulis itu pertanyaan, bisa disampaikan ke kita. Tentu nanti tanggung jawab Pastor Beni untuk menjawab kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung buka saja. Termen pertama kita buka 3 orang. Silakan. Satu, yang pertama sebelah kanan Bapak Pendeta Andreas Rusmanto. Yang kedua ada? Oke, sampai ada yang ketiga Pak Pendeta Joko Kuncoro di tengah. Yang sebelah kiri ada? Belum. Nah, saya pikir untuk biar hemat waktu, kami persilakan Pak Pendeta Andreas Rusmanto untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih Pak untuk uraiannya tadi, dan itu memang memberikan inspirasi bagi saya. Tapi sebetulnya ada 2 hal. Yang satu, koreksi sebetulnya, yang ada 7 poin tadi. Jadi hanya mungkin karena penulisannya yang salah. Nomor 7 bisa ditampilkan. Ada 7 poin tadi, supaya lebih enak. Nomor 5, terus ada 7 poin tadi. Ya, oke. Di nomor 5 mungkin hanya salah penulisan. Pertumpahan darah itu besefikut daning. Sebetulnya kalau dilihat dari etimologinya bukan daning tapi dam. Dam itu darah, im itu jamak. Safak itu mencurahkan. Itu kira-kira satu. Yang kedua, kalau semuanya tadi dikatakan bahwa unsurnya itu pada hukum Nuh sebelum ada hukum Taurat, maka sebetulnya dari sinilah muncul kemudian setelah zaman Abraham atau zaman Israel muncul, maka terbagi menjadi 2, yaitu Goy, dari situ muncul Goyim, dan dari situ muncul Amin. Apakah kalau memang semuanya dari satu jalur, berarti kalau Am ini bisa mencapai pada keselamatan karena jalur Abraham, jalur Taurat, sedangkan Goy dari Goyim tadi apakah juga akan bisa mencapai kepada keselamatan karena arahnya sama gitu. Berarti orang di luar Tuhan Yesus pun juga bisa selamat dong. Terima kasih. Mari langsung pertanyaan kedua Pak Pendeta Joko Kuncoro. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya banyak, ada kurang lebih 3-4 pertanyaan, namun saya simpulkan saja. Yang pertama kepada Bapak Bambang Nursinap, pertanyaan saya adalah alasan pemilihan tema di pagi hari ini. Ya. Sebetulnya kalau masalah haram dan halal ini, saya pikir ada satu hukum yang bagi kami semua atau otoritas yang tertinggi adalah perkataan Tuhan Yesus di Matius 15 ya Bapak, yang mengatakan apa yang dari luar masuk ke dalam itu sudah tidak dipersoalkan lagi karena itu kejamban ya. Nah itu makanya pertanyaan saya adalah, bagi kita mungkin tidak mempersoalkan masalah halal dan haram, tapi adalah pertanyaan tema yang disampaikan di hari ini, kenapa kok bukan masalah Tritunggal? Saya nggak ngerti apa ini dari panitia atau dari Bapak Bambang sendiri. Itu pertanyaan yang pertama. Ya, karena saat ini yang menjadi debatable yang panas baik di medsos ya, sangat selalu di posisi kita, maaf kita agak lemah, sehingga kami butuhkan penjelasan langsung dari Bapak Bambang Nursena. Itu pertanyaan saya yang kedua. Lalu pertanyaan yang kedua adalah ini dari pribadi saya sendiri adalah
alasan apa Allah melarang dari mulai hukum Musa diterapkan, ada binatang-binatang yang dikategorikan sebagai haram dan halal dari pribadi Allah sendiri. Urgensi Allah apa? Ya, karena menyimak dari Kejadian pasal yang 1 dan 2 dikatakan apa yang diciptakan Allah adalah semuanya baik. Mengapa kok tiba-tiba di Taurat menjadi haram dan halal? Ya. Lalu saya pikir itu aja, bisa untuk yang lainnya dulu. Terima kasih. Oke, ada yang sebelah kiri? Kalau belum ada, kita berikan kesempatan kepada Bapak Bambang Nurseno untuk memberi pencerahan. Iya, terima kasih. Yang pertama terima kasih untuk koreksian itu tadi, itu memang salah tulis ya, damim, dam itu artinya darah. Wiraiti et hadam misalnya, dan apabila aku melihat tanda darah itu banyak sekali memang dalam tulisan-tulisan saya itu, karena ditulis dalam waktu yang sangat tergesa-gesa, karena banyak sekali ada kesalahan-kesalahan tulis ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang orang-orang goyim dan bangsa-bangsa. Memang dua istilah itu dipakai dalam Alkitab. Tentu ketika istilah itu dipakai dalam konteks yang berbeda, penggunaan istilah itu secara teknis maknanya juga berbeda. Bahasa Ibrani itu kan berkembang, tidak dari satu zaman ya. Misalnya istilah-istilah yang dipakai pada zaman pembuangan itu tentu berbeda pada zaman Musa. Misalnya munculnya kata nisan, itu dari kata nisanu, itu muncul dari setelah pembuangan. Maka ketika kita membaca teks-teks dari Taurat Musa, tentu kita harus melihat dari alam pikiran, bahasa, budaya yang ada pada zaman itu. Nah, tapi dalam pemanaannya kata goyim itu memang itu muncul misalnya dalam kitab Nabi Yesaya. Mula-mula maknanya itu hanya bangsa-bangsa gitu saja. Tapi ketika istilah goyim itu dimaknai dalam pengertian hukum, itu maknanya kemudian bangsa lain yang tidak berlaku atas mereka hukum Taurat. Dan dalam bahasa apapun itu terjadi. Bahasa itu ada memiliki makna umum dan makna hukum. Makna hukum itu kalau dalam konteks misalnya kalau bahasa Arab Islam, ya kata haram, kata halal itu maknanya sebetulnya kalau makna umum misalnya saya tidak suka dengan perbuatan Anda, itu haram alaik misalnya. Haram alaik itu pokoknya itu haram bagimu misalnya. Tidak boleh kamu lakukan itu, tetapi itu kan makna bahasa umum. Tapi ketika itu menjadi makna syar'i, itu makna secara keagamaan, itu halal dan haram dalam urusan syariah. Perbuatan halal itu adalah perbuatan yang dilarang apabila itu dilakukan mendapatkan hukuman, apabila itu tidak dilakukan mendapatkan pahala. Itu kan definisi hukum. Begitu juga kata goyim, kata goi itu maknanya umum, biasa bangsa-bangsa lain. Maka ketika Abraham disebut Abha Goyim, bapak bagi bangsa-bangsa, itu artinya bangsa-bangsa mana saja. Tapi kemudian ketika memiliki makna hukum, ya kata goyim dimaknai goyim misalnya sabat goi. Sabat goi itu istilah Yahudi sekarang yang artinya hukum sabat itu berlaku bagi Yahudi. Karena tidak berlaku bagi non-Yahudi, maka orang non-Yahudi boleh bekerja pada hari Sabat. Dan di hotel-hotel, di lembaga-lembaga yang dikelola oleh orang Israel, pada hari Sabat hukum itu berlaku bagi orang Yahudi. Tapi ketika orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum Sabat, ya mereka boleh bekerja. Makanya di restoran-restoran Yahudi sekarang kalau pada hari Sabtu, sebelum tahun 2000 itu makanan biasanya dingin karena memang
tidak mau menyalakan kulkas atau menyalakan pemanas atau menyalakan listrik itu kan dianggap bekerja. Tapi karena orang Arab agamanya Kristen, orang Arab agamanya Islam, mereka boleh bekerja pada hari Sabat bagi orang Yahudi. Makanya sekarang makanan-makanan sudah hangat semua, panas semua pada hari Sabat. Nah itu goyim dalam makna syar'i. Makanya kita membaca Alkitab hanya dari pelajaran bahasa Ibrani tanpa melihat bagaimana penggunaan istilah ini pada masing-masing periode zaman itu tentu tidak bisa dijadikan rujukan. Termasuk misalnya ketika berbicara tentang teks-teks kitab suci yang berbicara tentang bagaimana hukum yang pluralis itu. Pluralisme hukum itu sejak awal memang sudah ada. Jadi makanya di dalam kitab Taurat ya tadi saya sampaikan tentang posisi orang asing. Dan ini bukan tafsiran Kristen. Justru kalau saya menganggap bahwa kekristenan ini agak tercabut dari akar sejarah yang panjang tadi. Misalnya ketika seorang Kristen memahami orang asing ya sekedar hanya ayatnya itu ada orang asing. Tapi bagi orang Yahudi yang memahami Taurat itu bukan sekedar deskripsi sejarah. Kan bagi orang Kristen kan Taurat itu lebih merupakan deskripsi historis. Bagi orang Yahudi kan mengikat. Makanya dikatakan misalnya orang asing yang ada di pintu gerbang itu dikaitkan dengan pemaknaan mereka. Kenapa kepada mereka boleh makan binatang yang mati dengan sendirinya yang diterjemahkan bangkai itu. Tapi istilah bangkai itu sebenarnya konotasinya kan negatif ya. Maksudnya binatang yang mati dengan cara tidak disembelih. Tapi kan panjang bahasa itu. Mungkin dicari istilah padanan yang lebih pas dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau diterjemahkan bangkai begitu saja kan seolah-olah bangkai busuk itu. Padahal artinya pokoknya binatang yang mati sendiri tanpa disembelih secara halakah Yahudi. Itu tidak boleh dimakan sama Yahudi. Tapi boleh dimakan bagi orang asing di pintu gerbang. Artinya orang asing di pintu gerbang itu disebut gertosaf dalam hukum Yahudi. Yaitu orang-orang yang disebut hasid di umat ha'olam. Hasid itu saleh, orang-orang saleh, umat ha'olam, umat bagi bangsa-bangsa. Lah umat bagi bangsa-bangsa ini, umat ha'olam itu menjadi pengertian teknis, artinya orang Yahudi yang berlaku atas mereka hukum Nuh. Nah ketika gereja mula-mula berhadapan dengan dua ini, apakah mereka yang di luar Yahudi tidak selamat? Ya selamat apabila mereka dilibatkan dalam konteks karya Tuhan melalui pemanggilan Abraham, khusus lagi kepada bangsa Israel, lebih khusus lagi suku Yehuda, lebih khusus lagi Yesus yang keturunan Yehuda, yaitu selamat apabila dia menerima tuntutan itu. Tapi artinya menerima Yesus dalam konteks ini tidak harus mengikuti latar belakang Tauratnya. Karena bagi orang Yahudi, dia tentu dibimbing lewat pengenalan mereka akan Yesus dari Taurat. Tapi bagi orang bukan Yahudi, dia tidak memiliki Taurat, dia tidak memiliki kitab para nabi. Makanya sejak Yesus dilahirkan pun Tuhan mengizinkan ada dua tanda. Tanda yang pertama orang Majus yang mewakili bangsa bukan Yahudi. Dia melihat bukan dari ayat, dia melihat bukan dari kutipan Taurat, tapi dari tanda bintang. Nah kemudian bagi orang Goyim yang mereka memakai petunjuk alam semesta untuk mengenal Yesus, yang jelas persembahannya orang-orang Majus itu emas, kemenyan dan mur. Emas itu menggambarkan raja, mur itu nabi yang menderita, kemudian kemenyan itu adalah imam. Jadi Yesus itu sebagai juru selamat adalah imam, nabi, raja. Sementara bagi orang Yahudi diberikan tanda kepada orang-orang para gembala, gembala di Migdal Eder. Gembala di mana mereka menunggu juru selamat dan memilihkan korban yang terbaik untuk juru selamat. Jadi yang disebut padang gembala itu bukan padang gembala biasa yang dipahami oleh orang modern dan kemudian dikait-kaitkan dengan musim dingin di Eropa. Bulan Desember ada domba yang digembalakan pada malam hari. Nah, sekalipun di sini Alkitab tidak membahas secara letterloh, tetapi sumber-sumber sejaman bisa menggambarkan itu tentang Luken Midbariot
gembala-gembala yang di padang belantara, dan luhen bayitot, gembala-gembala yang dibayit di rumah. Lah gembala-gembala di padang gembala ini tentu mereka menyiapkan domba-domba yang terbaik. Dan kenapa Migdal Eder dikaitkan dengan juru selamat? Karena di dalam kitab Nabi Mika pasal 4 ayat 8 sudah nubuat, hai Migdal Eder, menara kawanan domba. Dalam tafsiran-tafsiran Yahudi sebelum dan setelah Kristen itu dipahami sebagai wahai Mesias yang akan datang. Berarti Migdal Eder itu simbol daripada pengenalan para gembala yang baik, orang Yahudi yang membaca teks, membaca Taurat, membaca kitab nabi-nabi termasuk Nabi Mika yang bagaimana menyambut juru selamat. Lah orang Yahudi dan bukan Yahudi itu disatukan di zaman Mesias, masing-masing dengan latar belakangnya. Makanya bukan sekedar tafsiran pribadi orang abad modern. Clement dari Alexandria itu adalah penerus dari pelayanan Rasul Markus di Alexandria, sudah mengatakan bagi orang Yunani mereka mengenal Yesus itu dari kearifan filsafat mereka. Plato itu adalah Musa bagi orang Yunani. Karena yang namanya hukum mispatim, hukum umum, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu kan lewat Plato juga bisa melihat. Kalau sekedar jangan mencuri, tidak usah ke Israel, dongenge kancil nyolong timun, itu kan jangan mencuri. Inilah yang namanya mispatim. Tetapi keduanya itu disatukan di dalam Sang Kristus yang adalah Tuhan bagi Yahudi maupun bukan Yahudi, bagi Yehudim maupun bagi Goyim. Hukum yang berlaku bagi Yehudim yaitu Taryak Miswot Mose maupun bagi umat Haolam itu berlaku semua. Makanya di gereja mula-mula ada pembagian tugas pelayanan. Rasul Paulus bagi orang bukan Yahudi, Rasul Petrus, Rasul Yakobus bagi orang Yahudi, Rasul Yakobus orang Yahudi lokal di Tanah Suci yang berbahasa Ibrani dan Aram. Petrus orang Yahudi diaspora, makanya dalam suratnya dia pergi ke Kapadokia, ke Asia Kecil, ya kan? Tapi dipersatukan di bawah satu payung, yaitu satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Dan istilah itu muncul bukan kebetulan. Istilah itu muncul pertama kali tahun 100 oleh siapa? Ignatius dari Antioquia. Jadi Ignatius itu dulunya kan lebih junior dari Evodius, ini sudah menginjak sejarah gereja mula-mula. Evodius diutus oleh para rasul, ditahbis oleh Rasul Petrus, kamu adalah uskup bagi orang-orang bukan Yahudi, karena penduduk Antioquia di abad pertama menurut catatan Flavius Josephus 80% itu orang bukan Yahudi, 20% orang Yahudi diaspora. Makanya para rasul itu menyiapkan tuh benar-benar instruksi dari Kisah Rasul 15 dan Galatia pasal 2, rasul bagi orang sunat dan rasul bagi orang yang tidak bersunat. Paulus pun sangat tertib dalam menjalankan itu. Timotius disunatkan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Tapi kalau Timotius disunatkan, Titus dilarang sunat. Karena apa? Sedikit lagi mengklamirkan seluruh adonan. Jikalau kamu menyunatkan satu orang bukan Yahudi, itu akan menjadi presiden di masa akan datang. Ini yang menjadi jurisprudensi, bahwa rasul sendiri pernah menyunatkan orang Yunani, berarti orang Yunani harus disunat. Itu jangan terjadi. Maka itu dilakukan oleh Petrus, oleh Paulus sesuai dengan tugas masing-masing. Dan ketika pada masa tuanya Evodius ini sudah tidak mampu bekerja melayani sebagai seorang episkopos, menurut catatan Irenaeus. Irenaeus itu menulis kira-kira tahun 180-an. Irenaeus itu muridnya Polikarpus muridnya Yohanes, jadi punya kesinambungan sejarah. Yang itu bukan sekedar cerita bobotnya sama dengan tulisannya Luther. Luther hidup kan 1500 tahun setelah peristiwa. Lah ini Irenaeus ini kan cucunya Yohanes secara rohani kan. Otomatis dia pernah melihat gurunya diajar oleh Yohanes, mengikuti pelayanan Yohanes. Maka kalau Anda tidak percaya kepada, misalnya saya yang menulis buku Religi Bung Karno, alasannya apa? Karena Pak Bambang tidak pernah ketemu Bung Karno. Saya ketemu dengan Rosan Abdul Ghani yang adalah sahabatnya Bung Karno, saksi matanya Bung Karno. Saya ketemu dengan Mas Guruh yang memberi kata pengantar buku saya,
religi dan religiositas Bung Karno. Saya ketemu dengan Mr. Nakajima di Tokyo, yang adalah sahabatnya Bung Karno, arsiteknya Hotel Indonesia. Saya mengkonfirmasikan tulisan saya kepada Ibu Hartini. Jadi tidak ada alasan misalnya untuk meragukan orang yang tidak bertatap langsung dengan Bung Karno karena saksi-saksi mata masih hidup. Maka logika orang yang anti Kristen itu mengatakan Paulus itu kan bukan saksi mata. Lah apalagi seorang yang mengklaim sebagai menerima wahyu ratusan tahun setelah Yesus. Lah saksinya siapa? Paulus ketika dia berkarya ada rasul-rasul yang lain. Dan rasul-rasul yang lain itu yang mengizinkan Paulus dan memberi ruang pada Paulus rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ignatius ketika Evodius mundur dari pelayanan karena dia sudah tua, mulai saat ini pelayanan di Antioquia diserahkan kepada Ignatius. Maka Ignatius mengatakan, di mana ada episkop, di mana ada uskup, di situ ada gereja, sebagaimana Kristus ada bersama umatnya. Dan apa yang diajarkan Kristus itu adalah keselamatan bagi segala bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Kembali lagi ke rumusan semula. Maka mulai diperkenalkan, aku percaya akan satu gereja yang kudus, yang yang rasuli. Kata aslinya itu adalah Katolik. Kata rasul itu apostolik. Jadi satu gereja, kanisah wahidah muqaddasah jami'ah wa rasuliyah dalam bahasa Arabnya. Ini bukan rumusan yang tiba-tiba muncul pada ratusan tahun kemudian, tapi hanya selisih puluhan tahun yang semua saksi mata masih hidup. Makanya orang yang mengatakan, wah Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Ini yang menceritakan polemikus muslim. Lah terus apa yang benar? Yang benar wahyu terakhir. Terakhir bagi yang percaya. Yang tidak percaya kan duduk wahyu terakhir. Itu kan klaim sepihak. Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Nabi Muhammad apalagi sudah 600 tahun setelah peristiwa gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu memakai standar ganda. Kalau uji kritik sejarah dilakukan pada Kristen, tapi begitu kitab sucinya nggak boleh kalau ini kan wahyu. Nah, makanya bagi yang percaya itu wahyu, bagi yang tidak percaya itu wahyu Suhendro. Kan seperti itu, gitu ya. Ya kemudian apa tadi yang kedua? Tapi pertanyaan yang ketiga, Yang ketiga. Berkaitan dengan pemilihan tema hari ini. Oh iya, pemilihan tema begini saudara-saudara. Nanti sore kan temanya haruskah Tuhan berdoa kepada Tuhan, itu masih kaitannya dengan Tritunggal. Tapi persoalan tentang iman itu bukan hanya persoalan satu saja. Tritunggal itu saya sudah ngomong sejak tahun 2000-an itu. Jadi video-video tentang Tritunggal saya itu sudah banyak. Saya bicara di IAIN Salatiga itu tentang Injil Barnabas sebetulnya. Tapi dalam tanya jawabnya soal Allah Tritunggal dipertanyakan, ketuhanan Yesus dipertanyakan. Saya diundang di forum yang menghadirkan pembicara dari Fakultas Usuluddin di Yogyakarta. Saya juga bicara tentang itu. Dan saya nulis buku Answering the Misunderstanding 1 jilid. Jilid 1 itu bicara tentang Tritunggal, keesaan Allah, itu sudah saya bahas. Dan sekarang ini memang tema ini kan belum pernah dibahas. Ya toh? Tema ini belum pernah dibahas. Jadi persoalannya kan gini, kalau biasanya orang Kristen mengatakan soal itu sudah digenapi. Ini kalau soal itu sudah digenapi, yes itu betul. Secara teologis, ya toh? Tapi bisakah Anda membayangkan murid-murid Yesus itu semuanya Yahudi? Kita boleh mengatakan karena sudah digenapi masa transisi ketika mereka jadi Yahudi dan kemudian menjadi gereja seperti sekarang itu gimana menggambarkannya? Banyak orang kalau membaca ayat itu ayatiyah itu nggak bisa menjawab. Contohnya sekarang, kenapa orang Kristen sekarang merayakan hari Minggu bukan lagi hari Sabat? Kalau membaca secara harafiah memang Paulus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Kapernaum pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Nazaret pada hari Sabat. Semua kan Sabat, Pak. Ya memang Sabat, karena zaman Yesus
belum bangkit di antara orang mati, hari Minggu belum dirayakan. Benar apa tidak? Itu masa transisi. Murid-murid Yesus itu bertekun sehati di bait Allah. Ya waktu itu gereja belum dibangun. Satu-satunya rumah ibadat ya rumah ibadat Yahudi. Kalau pusatnya di bait Allah Yerusalem, kalau cabang-cabangnya setiap sinagoga yang menghadap ke Yerusalem. Lah pertanyaannya, bagaimana masa transisi dari hari Sabat yang belum digenapi ini dengan penggenapannya pada hari Minggu? Satu contoh misalnya, pernahkah Bapak Ibu membaca liturgi Paskah Yahudi? Nah kan orang kan hanya memahami ini Paskah itu artinya apa? Dibebaskan dari kematian. Wera iti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu ufesahti, maka aku akan lewat alaihem atas mereka. Itu teksnya betul begitu. Tapi Paskah Yahudi kan bukan Paskahnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Paskah yang Yesus rayakan itu juga Paskah yang basicnya dari Yudaisme, yaitu apa? Keluaran dari tanah Mesir yang disebut hak Pesah. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Memecah-mecahkan roti, memberkati. Di Yahudi ada. Menuangkan anggur di Yahudi juga ada, dan memberkati berkat piala anggur. Setelah itu menyanyikan nyanyian pujian, itu pembacaan Mazmur Halel yang diawali Halelu et Hagoyim misalnya. Pujilah dia hai segala bangsa dan seterusnya. Sabihu kolha umim misalnya. Itu kan ada dalam Alkitab dikatakan menyanyikan nyanyian pujian, itu Mazmur yang dinyanyikan. Ya. Nah, tapi urutannya ini urutan Yahudi. Cuma waktu memecah-mecahkan roti, Yesus tidak mengucapkan seperti ritus Yahudi. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Yesus mengucapkan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya. Murid-murid menghayati itu, tapi Yesus kan belum bangkit dari orang mati. Kenapa Yesus mengucapkan itu? Kenapa Yesus tidak mengucapkan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Halakma annea diakala afaktanu bi'ar amisraim. Bi'arka de Misraim itu bahasa Aram. Setelah Yesus disalibkan dan kemudian bangkit pada hari ketiga, orang yang berjalan ke Emmaus itu di perjalanan tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka ketika ditanya, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Mereka tidak tahu yang tanya itu Yesus. Ketika Yesus masuk ke rumah, ya karena hari sudah gelap, Yesus memecah-mecahkan roti. Baru mereka sadar itulah Yesus. Kenangan akan memecah-mecahkan roti itu terus-menerus hidup dalam gerejanya. Lah pertanyaannya, pada hari-hari pertama Yesus bangkit di antara orang mati, mereka masih pergi ke rumah ibadat Yahudi. Sekarang bayangkan, kalau itu orang Kristen keluarga Yahudi, waktu perjamuan Paskah, mungkinkah dia mengatakan di antara saudaranya yang bukan Yahudi, inilah tubuh Yesus? Dilempari batu dia. Benar apa tidak? Pasti dia pada upacara sesama Yahudi dia mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Mereka persis sama Yahudi yang lain. Hari Sabat mereka ke rumah ibadat sama dengan Yahudi yang lain. Tapi secara berangsur-angsur pengalaman iman bersama Yesus itu mereka hayati. Dan Yesus yang mereka hayati itu bangkit pada hari pertama minggu itu. Maka mulai ada mengenang peristiwa Yesus. Yesus tidak hanya bicara tentang Paskah, keluaran dari tanah Mesir. Kalau saya tarik ke urusan Indonesia lebih kompleks lagi. Paskahnya Yahudi itu kan sama dengan 17 Agustusan. Apa bedanya coba? Kemerdekaan ini hadiah dari Tuhan. Maka orang Yahudi memproklim apa yang dialaminya dengan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir sebagai hukum pertama. Anoki Adonai Eloheka Aser Hosetika Me'aret Misraim Mibat Avedim, itu hukum Mibet Avadim, itu hukum pertama. Kalau orang Kristen kan hukum pertamanya jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu. Orang Yahudi Anoki itu hukum pertama. Pertama karena pemahaman Yahudi, hukum itu tidak harus berbentuk perintah. Kedua, mereka mengalami peristiwa itu. Kita tidak mengalami peristiwa itu. Karena bagi kita pembebasan itu dari Belanda dan Jepang.
bukan dari tanah Mesir kan? Jadi artinya kalau sekedar pembebasan nasional, setiap bangsa punya Paskahnya sendiri. Maka Yesus memperkenalkan pembebasan untuk selama-lamanya dari segala penindasan bagi bapak penindas, yaitu iblis. Lewat apa? Lewat salibnya. Bukti kemenangannya apa? Bangkit. Kapan dia bangkit? Hari pertama minggu itu. Maka Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, pasal 20 ayat 7, mulailah mereka mengenang peristiwa Yesus itu pada hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti ini bukan roti boy. Ini adalah Ekaristi. Itulah yang menjadi penanda bedanya Kristen dari Yahudi yang lain. Lah masa transisi itu tidak pernah dibahas. Jadi orang hanya membaca ayat, itulah sabatku untuk selama-lamanya. Benar apa tidak? Terus bagaimana dia memecah-mecahkan roti? Di mana pertanyaannya? Kalau harinya kan mulai hari Minggu, hari pertama minggu itu. Kan Sunday itu hari dia matahari, itu kan bahasa Inggris, bahasa Belanda, Sondag, Sunday. Alkitab ditulis tidak dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani atau Yunani. Di sana dikatakan hari pertama Yom Rison atau Yom Echad, menjadi bahasa Jawa Dino akad, akad legi, akad pon, kliwon, itu tambahan dari Jawa. Ya kan? Masa transisi itu tidak pernah dibahas. Makanya kemudian kita berpikir fragmentaris, sektarian, terus kemudian yang lain dianggap salah semuanya, yang lain dianggap tidak tahu, padahal yang tidak tahu ya dia yang sektarian ini, ya kan? Hari pertama minggu itu di mana mereka memecahkan roti? Di rumah orang Yahudi yang lain dilempari batu dia, mereka tidak percaya. Maka di Kisah Rasul pasal berapa itu? Pasal 236 atau 46. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Mereka bertekun dalam pengajaran di bait Allah, tapi memecahkan rotinya tidak di bait Allah. Memecah-mecahkan roti dengan tanda baru, itu darah dan tubuh Yesus, tidak lagi di rumah ibadat Yahudi, tidak lagi di rumah-rumah Yahudi, tetapi di rumah mereka masing-masing. Rumah mereka masing-masing itulah yang nantinya berkembang jadi gereja. Setelah kapan jadi gereja? Ini bicara sejarah lagi. Pada abad pertama tahun 60 itu mulai terjadi pemberontakan Yahudi. Siapa yang memberontak itu? Orang-orang Selot. Selot itu bagian dari Farisi. Ketika mereka sudah mau kalah, rabi mereka nyerah minta damai kepada Roma. Lalu diberikan suatu tempat jauh dari Yerusalem, namanya kota Yabne. Di tempat itu lalu orang Yahudi melakukan reformasi agama. Ini Yahudi tanpa bait Allah, Yahudi tanpa korban binatang. Lah ini transisi yang juga dihapus, hilang dari ingatan kita. Akibatnya kita minder sama Yahudi. Dia kan saudara tua kita. Benar, Yahudi saudara tua kita, tapi bukan Yahudi abad kedua ini. Benar itu saudara kita, itu Yahudi yang di Laut Mati itu, Yahudi Eseni itu yang mengatakan siapakah Mesias itu? Mesias itu Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Yikroneh. Mesias itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Lah itu Yahudi juga. Kenapa kita hanya tunduk pada Yahudi setelah runtuhnya bait Allah? Nah kemudian terjadi perang Yahudi kedua. Setelah perang Yahudi kedua, sebelum perang Yahudi kedua, orang Kristen dikutuk sama orang Farisi. Ini Yahudi mengutuk Yahudi, yang dikutuk bukan hanya Nostrim atau Nasrani, yang dikutuk orang Saduki, Eseni, karena yang mengeluarkan kutukan itu Farisi. Lah Farisi, Saduki, Eseni, Kristen itu sama-sama Yahudi semua, jadi saling mengutuk sesama bangsa. Kemudian perang Yahudi kedua tahun 132, 135 mereka menang perang. Simon Bar Kokhba menjadi Mesias. Lalu orang Kristen mundur, untuk urusan ini kita tidak mau ikut ini. Kita memang nasionalis ya nasionalis, patriotis ya patriotis, tapi Mesias kami hanya Yesus. Kami tidak percaya dengan Mesias Yahudi yang menang perang ini. Tahun 135 Kaisar Hadrian kembali ke Yerusalem menghancurkan pemberontakan orang Yahudi. 3 putusan yang mereka ambil. 1, nama Yerusalem diganti dengan nama kota yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter, Alia Capitolina, supaya tidak menimbulkan spirit peperangan. Yang kedua, nama Israel diganti dengan Palestina. Itu mulai Hadrian,
Karena setiap kali ada kata Yisrael, mereka akan memberontak. Dan yang ketiga, putusan ketiga, semua orang Yahudi diusir dari Yerusalem. Semua orang Yahudi, baik itu Yahudi Parisi, baik itu Saduki yang masih tersisa, baik itu SNI, semua diusir. Tetapi orang Kristen dibagi dua. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tanpa kecuali diusir dari Yerusalem. Karena mereka punya nasionalisme. Tapi orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Akibatnya apa? Setelah Rasul Yakobus digantikan oleh Simeon, digantikan terus, sejak tahun 135 tidak ada uskup Yerusalem yang berbahasa yang berkebangsaan Yahudi. Karena Yahudi harus tinggal di luar tanah suci. Termasuk akhirnya mereka hijrah ke Pela. Pela itu salah satu dari 10 kota yang disebut Dekapolis itu tahun 135. Akhirnya di Pela itu muncul sekte Yahudi pertama yang namanya aliran Ebionit, itu bidat pertama Kristen. Selain Gnostik, Ebionit ini. Ini sejak zamannya perang Yahudi kedua, jadi Rasul Paulus sudah meninggal, Petrus sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Ini yang kalau kita membaca sejarah tidak runut langsung mengatakan Paulus bertentangan dengan Petrus. Ini buktinya orang Ebionit menolak kerasulan Paulus. Orang Ebionit itu bidat ekstrim dari orang-orang sisa Parisi yang memaksakan hukum Taurat kepada orang non-Yahudi. Ini sejarahnya clear. Lah makanya sejak saat itu tidak ada lagi orang-orang Kristen yang berbahasa Ibrani di Yerusalem. Karena sejak tahun 135 yang menjadi uskup keturunan Yunani, keturunan Armenia, asal bukan Yahudi. Hanya satu kali orang Yahudi boleh tinggal pada saat 9 bulan Ab, ya, yaitu saat peringatan runtuhnya Bait Allah, yaitu tanggal 9 bulan Ab, Tis'a B'Ab tahun 70 Masehi. Itu boleh tinggal di situ hanya untuk meratap di tembok barat itu. Yang akhirnya disebut orang non-Yahudi tembok ratapan karena orang Yahudi meratap di situ. Sejarah ini harus clear. Jadi masa transisi sebelum sinagog menjadi gereja itu seperti apa? Terus saya katakan, jangan kau bayangkan abad pertama sudah ada GBI, GBIB, Gereja Kebenaran Allah, Gereja Betel, gereja belum. Yang ada di abad pertama itu ya gereja yang menghayati dari budaya lokal mereka. Bagi orang non-Yahudi, kalau Yunani akhirnya jadi gereja ortodok Yunani. Bagi orang Romawi Latin akhirnya jadi Roma Katolik. Bagi mereka yang tinggal di wilayah Mesopotamia jadi Asiria Timur. Dari mereka yang tinggal di Aram Barat jadi ortodoks Syria. Baru nanti muncul skisma gereja dan kata gereja itu muncul kemudian. Kata eklesia muncul dalam Alkitab. Tapi istilah itu persidangan sipil di Yunani juga disebut eklesia waktu itu. Nah sementara kata kenusta dalam bahasa Aram, kneset, itu ya sidang untuk berkumpul. Makanya bet kenusta itu artinya sinagoga, tapi bet kneset artinya tempat parlemen sekarang. Jadi perkembangan bahasa, perkembangan sejarah, masa transisi itu harus dibahas clear. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang nuduh Kristen nyolong Tauratnya Musa. Kalau Yesus itu orang Yahudi kenapa bahasanya Yunani. Terus kemudian kita anti Yunani. Ini kan sering terjadi padahal keragaman gereja itulah sebetulnya keunggulan gereja. Bukti bahwa Yesus sendiri pernah pertama berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Lo kok malah gak bersyukur gereja itu punya multi bahasa, terus malah minder disamakan dengan agama Islam hari satu bahasa, bahasa Arab, Konghucu satu bahasa, bahasa Mandarin. Kristen tidak bisa terikat pada satu kelompok tertentu sekalipun asalnya dari Yudaisme dan Ibrani, Aram, kemudian Yunani, kemudian Latin dan seterusnya sampai bahasa-bahasa di seluruh ujung bumi ini. Itu ya. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat,
dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung,
tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk,
tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.